Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki materi yang keempat, yaitu suhu dan perubahannya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa selalu berdoa, mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir dan kita bisa belajar dengan tatap muka lagi. Amin. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kalian mampu mendefinisikan suhu. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan berbagai jenis termometer dan fungsinya. Dan yang ketiga, menentukan skala suhu dengan menggunakan termometer. Pernahkah kamu melakukan hal seperti ini? Merebus air misalnya? Atau saat tubuhmu sedang demam atau panas? Dapatkah kamu mengukur berapa suhu pada saat air mendidih atau suhu tubuh kamu saat kamu sedang demam? Allah telah memberikan kepada kita indera perasa untuk merasakan panas dan dinginnya suatu benda. Apakah indera perasa bisa dikatakan sebagai alat untuk mengukur suhu suatu benda? Tentunya tidak. Indera perasa hanya untuk merasakan tingkat panasnya benda, tidak bisa mengukur secara tepat bagaimana suhu suatu benda. Untuk mengukur suhu suatu benda, maka kita menggunakan alat yang disebut termometer. Dengan menggunakan termometer, maka suhu suatu benda dapat kita ukur secara akurat dan teliti. Berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka suhu sebuah benda dapat kita definisikan adalah tingkat atau derajat panas suatu benda, di mana benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Jenis termometer ada 3 macam, yaitu termometer cair, termometer bimetal, dan termometer kristal. Pada termometer zat cair, zat yang digunakan untuk mengisi termometer adalah raksa dan alkohol. Kenapa? Karena kedua zat ini cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang lebar. Namun, raksa sangat beracun, sehingga berbahaya jika termometer pecah. Jadi, yang lebih aman adalah alkohol, karena alkohol mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Termometer yang berikutnya adalah termometer bimetal. Termometer ini memanfaatkan 2 jenis logam yang berbeda yang dilekatkan menjadi satu. Apabila terjadi perubahan suhu, maka salah satu dari logam ini akan memuai lebih dahulu sehingga akan melengkung. Biasanya ini dimanfaatkan pada termometer untuk alarm menandakan adanya terjadinya kebakaran. Berikutnya ada termometer digital. Termometer digital ini hampir sama prinsip kerjanya seperti termometer bimetal. Pada termometer digital memiliki thermocouple yang mampu mendeteksi sensor dari logam A dan logam B. Jadi prinsipnya hampir sama seperti termometer bimetal. Selanjutnya, skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Kalian tentu masih ingat apa satuan internasional daripada suhu? Ya, satuan internasional suhu adalah Kelvin. Kenapa jadi Kelvin? Pada skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Karena pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki oleh benda. Perbedaan dari skala suhu pada termometer tersebut adalah pada angka titik tetap bawah dan titik tetap atas skala termometer tersebut. Pada skala Celsius, titik bawahnya adalah 0 derajat Celcius,
dan titik atasnya adalah 100 derajat Celcius. Pada Fahrenheit diawali dengan 32 Fahrenheit dan titik atasnya adalah 212 Fahrenheit. Pada Reaumur, titik bawahnya sama dengan 0 dan titik atasnya 80 derajat Reaumur. Sedangkan pada Kelvin diawali dengan 273 Kelvin dan titik atasnya adalah 373 Kelvin. Jadi, perbandingan skalanya adalah pada Celcius itu 100 skala, pada Reaumur 80 skala, pada Fahrenheit 180 skala, dan pada Kelvin ada 100 skala. Keempat skala tersebut bisa kita sederhanakan menjadi 5, 4, 9, dan 5. Dengan demikian, perbandingan dari keempat skala tersebut dapat digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Misalnya, dari Celcius ke Fahrenheit seperti pada tabel berikut ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Ingat pesan ibu, tetap laksanakan 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak, serta tidak berkerumun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.